Shalom teman-teman semua ya, kita bertemu kembali pada hari ini ya. Kita bersyukur ada seorang hamba Tuhan yang bersedia bergabung dengan kita ya. Beliau juga dalam kesibukannya sehari-hari mau share, bersaksi, kiranya boleh jadi berkat buat kita sekalian. Saya perkenalkan, ini Pendeta Samuel Lee ya. Apa kabar Pak Pendeta Samuel ya? Baik, Pak Sao. Ya, nggak terasa saya ya. Samuel. Kita ke sana bulan Juni ya waktu itu ya. Jadi sudah Iya. lebih, sudah mau masuk 1,5 tahun. Cepat sekali. Iya. Yes, ya. Jadi lumayan cepat lah berjalan waktunya ya. Iya, kita sudah melewati COVID. Pak Sam, ini teman-teman kan sebagian yang dari teman-teman saya belum kenal Pak Pendeta ya. Boleh nggak Pak Sam kenalkan diri sebentar, siapa sebenarnya Pendeta Sam gitu, Pendeta Samuel? Iya, saya Samueli sebetulnya satu alma mater dengan Pak Saumiman, ya Pendeta Saumiman. Kakak tingkat lah Pak Samnya. Iya, saya lebih duluan. Alumni tahun lulus itu tahun 85 S 85. itu praktek ya. 87 baru wisuda selesai. Oh. Saya aslinya sih sebetulnya dari Magelang, kota Magelang. di Jawa Tengah. Ya. Dan saya sudah menikah dan sekarang saya dikaruniai 2 anak, sudah dewasa juga, sudah kerja. Ya. Wah, puji Tuhan. Di Surabaya juga satu. Oh, mereka di Surabaya ya? Yang nomor 1. Yang kecil, yang perempuan ikut saya di Jakarta. Yang kedua di Surabaya. Jadi kalau boleh tahu Pak Samuel tugasnya di mana sekarang? Oh, saya di gereja GKI Jalan Layur nomor 2. Itu GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. GKI Layur berarti ya? Iya. Jadi selamat datang Pak Samuel di program acaranya saya beri nama Cinta. Cinta itu cerita, inspirasi, dan fakta. Jadi di dalam cerita Pak Sam ada inspirasinya dan juga faktanya lah kira-kira. Ini kan sekarang kita masuk di era 8 bulan menuju berapa bulan nih ya, hampir 9 bulan atau 8 bulan pandemik COVID-19 gitu ya. Saya mau tanya kepada Pak Sam, itu COVID-19 itu ada atau enggak? Atau kata orang konspirasi, atau menurut Pak Sam gitu gimana? Iya, banyak teori yang bilang begitu ya, saling dilemparkan antara satu sama lain begitu ya. Tetapi ya benar ada gitu ya. Saya sendiri mengalami sakit itu dan jelas secara ilmiah, secara laboratorium memang ada virus semacam itu. Saya alami sendiri. Pak Sam mengalaminya kira-kira kapan itu ya? Belum lama. Jadi tanggal 28 September itu saya tes swab ya, tes PCR, dan tanggal 29 September itu keluar positif saya. Waktu itu mengapa ya, ada mau pergi ke tempat lain atau gimana? Saat itu tanggal 26 September itu saya sudah merasakan ada rasa demam. Dan badan itu terasa sakit semua gitu, seperti ngilu begitu. Jadi awal-awalnya gitu ya, demam, ngilu. Ngilu dan nggak suka makan, jadi merasa mual begitu, setiap kali makan mual. Jadi mereka bilang sampai kehilangan rasa itu benar-benar memang gitu ya? Kehilangan rasa. Ya, tapi saya sih nggak sampai seperti kehilangan rasa seperti itu sih, nggak. Cuma
makan itu mual dan ya saat itu saya masih berpikir nggak usah dirawat lah, yang penting isolasi mandiri begitu ya. Oh, Dan saya di rumah di Serpong waktu itu mencoba untuk isolasi mandiri saja. Tetapi akhirnya nggak tahan karena saturasi oksigen itu terus turun dan istri saya memaksa untuk saya harus dirawat. Dan akhirnya malam tanggal 2 malam itu saya dibawa ke rumah sakit ya dan dirawat 13 hari di sana. jadi tanggal 2 malam 2 Oktober berarti ya? Iya, tanggal 2 Oktober itu saya dirawat. Jadi dinyatakan positif, dirawat. Dalam perawatan itu, apakah mengalami hal-hal yang sampai istilahnya genting begitu? Atau biasa-biasa aja? Atau kan orang-orang ikuti isolasi ya di rumah sakit santai-santai begitu ya sampai selesai gitu. Iya, memang hari keberapa ya? Kayaknya hari yang kedua itu kondisi saya memang menurun begitu. Kemudian dokter menawarkan apakah mau bersedia bila dirawat di ICU. Ya akhirnya saya bersedia dan 4 malam saya di ICU. Dan disitulah saya merasakan saat ya sepertinya memang kita ini nggak ada apa-apanya begitu di hadapan Tuhan ya. Iya, iya. Dan sebelah saya itu seorang pastor yang lebih gawat dari saya. Dia Oh, susah bernafas sehingga perlu dibantu sama ventilator gitu ya. Dan itu mengingatkan kita bahwa kita ini tidak berdaya iya, iya. di hadapan Tuhan dan khususnya juga melalui sakit COVID ini gitu. Hmm. Tapi puji Tuhan ya Pak, saya bisa lewati semuanya. Iya, akhirnya masa kritis itu setelah hari kelima itu lewat, Iya, lalu kemudian saya mulai bisa dipindah ke ruang perawatan yang biasa. Nah itu sedikit lebih enak begitu ya, iya, dan iya. akhirnya kembali satu kekuatan, semangat gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam perawatan waktu di ICU bersama-sama dengan orang-orang lain yang di samping mereka satu ruangan semua mereka yang mengalami COVID-19 begitu maksudnya gitu ya. Iya, jadi rumah sakit itu memang dikhususkan untuk COVID. Oh, Memang rumah sakit ini dirujuk oleh pemerintah untuk merawat pasien COVID gitu. Karena rumah sakit itu masih baru sehingga untuk sementara karena pandemi jadi dikhususkan. hmm. Jadi di masa-masa Pak Samuel menderita sakit itu, bagaimana hubungan Pak Samuel dengan Tuhan? Apakah ada pernah sampai timbul tanda kutip marah begitu ya, atau protes atau begitu ya, sampai mengalami hal demikian nggak kira-kira? Ya, saya bersyukur di rumah sakit itu diperbolehkan untuk handphonenya masih tetap dicolok gitu ya, Oh masih gitu. bisa komunikasi dengan teman-teman, dengan saudara. Nah itu sangat menguatkan. Iya, Jadi iya, saya buka YouTube, putar lagu-lagu pujian gitu ya, itu sangat iya, menguatkan. Dan um, saat itu uh, saat sebetulnya di mana kita ini bisa dekat dengan Tuhan. iya, Hari-hari biasa bahkan di ibadah sekalipun saya kok dengar lagu rohani itu rasanya sambil lalu saja ya baguslah lagu itu begitu ya, iya, tetapi iya, tidak ada gregetnya begitu ya. iya, Tetapi iya, pada saat ketika saya di ICU pagi-pagi itu ini rumah sakitnya Kristen ya.
Iya, Rumah iya. Sakit Kristen. Dia putar lagu itu, "Selamat pagi Papa, selamat Oh, pagi Yesus," begitu ya. Saya terharu. Jadi mendengar lagu itu terasa, eee, seperti Tuhan itu dekat menjamah saya gitu ya. iya, Nah iya. ini saya pikir ada saat-saat penting di mana melalui kepahitan, melalui sakit sekalipun, itu kesempatan kita bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, Iya. jadi seperti apa ya, kita memperbaharui relasi kita dengan Tuhan begitu ya, Pak Sao. Jadi dengan lewati sampai 13-14 hari itu, begitu keluar langsung sudah seger gitu ya? Berangsur-angsur. Oh, Jadi masa beratnya itu sekitar hari pertama sampai yang ke-6 begitu. iya, Tetapi setelah itu cepat pulihnya tuh. iya, Jadi kondisi saya semakin baik setelah dipindah ke ruang perawatan biasa itu, semakin kuat gitu ya. Dan bahkan pada hari keberapa itu ya, hari ke-11 tuh saya sudah malah bisa ikut rapat lewat Zoom dengan wah, alumni saat. Iya, iya, saya bilang ikut aja deh, eee, mana oh. metodologinya, jadi saya bisa ikut gitu. Itu hari-hari yang mau terakhir itu. Jadi kalau setelah setelah keluar dari rumah sakit masih perlu kontrol lagi nggak ya seperti begini ya? Pemeriksaan, tes lagi atau gimana ya? Iya, waktu itu memang nggak dipesani, jadi Oh, saya juga nggak kembali dan, memang saya diberitahu juga informasi bahwa COVID itu, setelah 14 hari kalau tidak ada sakit bawaan yang lain, iya. sebenarnya sudah bisa pulih begitu. Oh, Jadi tetapi harus tetap isolasi mandiri sampai 2 minggu, iya, iya. begitu ya. Jadi sampai sekarang saya belum kontrol lagi. Kira-kira, eh, kira-kira tips apa yang bisa Pak Samuel sampaikan pesan buat teman-teman gitu yang mendengar ketika mereka punya ciri-ciri menghadapi COVID begitu ya? Iya, eee, sakit apapun ya, apalagi juga sakit COVID, itu bisa melanda siapa saja, ya, Iya, baik orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun kita yang sudah melayani Tuhan, bisa iya, saja, ya, itu virus bisa melanda siapa saja. Tetapi ketika melanda kita, orang yang percaya, maka saya meyakini bahwa itu bukanlah nasib sial yang iya, terjadi di dalam hidup kita gitu ya tanpa makna apa-apa yang harusnya kita tolak, tidak. Tetapi di balik itu ada rencana Tuhan, iya, ya. iya, Bahkan saya melihat itu kesempatan kita ini bisa mendekat kepada Dia, memperbaharui relasi kita dengan Dia, iya, mengevaluasi ya selama ini dengan Dia persekutuannya seperti apa. Ya, itu suatu kesempatan yang baik. Ya, tentu saja kita ya ingin untuk sembuh, ingin sehat ya, dan itu iya, semua keinginan semua orang. Dan saya yakin Tuhan pasti ya tidak diam, tidak melihat keadaan kita, Dia tahu kita. iya, iya, iya. Dan iya, itu yang perlu saya ingat kepada ya kita semua ya. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa COVID-19, baik dialami sendiri maupun Pak Sam melihat orang-orang mengalami, kira-kira menurut Pak Samuel, apa itu kehidupan? Iya, jadi sebelum COVID, saya kena COVID ya, memang Ya, saya nggak tahu itu apakah uh, ketular dari siapa, dari peristiwa apa, kapan, saya nggak terlalu jelas begitu ya. Tetapi yang iya, jelas adalah bahwa kira-kira 2 minggu sebelumnya itu saya melayani
pemakaman jemaat yang meninggal karena COVID. Itu tepatnya tanggal 16 ya. Tetapi apakah itu atau tidak saya juga nggak tahu ya. Dan saat itu memang saya merasa saya berani nih. Saya pasti sehat kuat, nggak mungkin gitu ya. Rada bangga gitu ya. Tetapi akhirnya ya saya jatuh juga begitu ya. Tapi Sedangkan waktu itu pakai pakaian apanya ya? iya, enggak pakai APD, cuma pakai face shield dan juga masker aja begitu ya. Iya. Dan saat itu ada super gereja yang mengantarkan saya juga dekat dengan jenazahnya itu ya, kira-kira 3 meter gitu ya. Dan dia nggak ada apa-apa, dia negatif. Tapi saya kok positif gitu ya. Iya. Dan di situ saya belajar bahwa kita memang lemah. Kita ini jangan membanggakan diri pasti bisa kuat dan kita pasti perkasa begitu. Nggak boleh ya. Di hadapan Tuhan kita ini nggak ada apa-apanya. Begitu Pak Sal. Jadi jangan menganggap kita ini kuat, jangan menganggap kita hebat lah di hadapan Tuhan. Nggak ada apa. Iya, betul. Kalau setelah lewati masa-masa ini kan sudah sembuh lebih kurang 1 bulan ya, berarti ya, hampir 1 bulan ya. Iya. Kira-kira ada efek sampingnya nggak ya setelah ini? Kira-kira apa pengaruhnya atau sudah nggak ada sama sekali? Saya sudah dinyatakan negatif dan sudah melewati masa isolasi mandiri selama 2 minggu. Terus setelah itu saya kembali ke rumah ya. Dan tidak ada efek sesuatu yang lain kecuali rasa pegal. Ini kok masih sedikit dirasakan. Pegal di tulang belakang dan pinggang gitu. Iya. Sampai sekarang kok belum hilang. Tapi yang lain sih sudah enggak. Batuk, demam, mual sudah enggak. Sudah kembali seperti sedia kala. Gitu. Ya kita nanti doain supaya Pak Samuel tetap sehat lah. Tetap semangat. Iya. Jadi sekarang sudah kembali melayani Tuhan seperti biasa ya? Iya, sudah melayani Tuhan seperti biasa. Cuma memang gereja tidak ada banyak aktivitas karena selama ini masa pandemi masih melakukan aktivitas secara online ya, pakai Zoom dan YouTube gitu. Jadi hanya beberapa kali datang rekaman saja. Gitu. Kalau boleh tahu, ini kan simpang siur ya, teman saya yang dokter di Medan, dia bilang kalau benar pasien COVID-19 masuk rumah sakit itu nggak usah bayar. Kalau Pak Samuel bayar nggak ya? Iya, memang tidak membayar. Jadi pertama kali screening, waktu saya datang ke UGD di rumah sakit itu bayar. Itu bayar, dan setelah rumah sakit itu menyatakan saya benar sakit COVID dan dirujuk, dia tidak di rumah sakit itu, tapi dikirim sama ambulan ke rumah sakit yang khusus COVID. Ya. Itu tidak bayar sampai saya keluar ditanggung pemerintah. Itulah saya bersyukur pemerintah kita sangat bijak ya, dan pemerintah Presiden Jokowi sudah melakukan kebijakan itu. Jadi selama ini yang mereka mengeluh bayar-bayar itu mungkin rumah sakit swasta. Iya. Kalau rumah sakit swasta atau rumah sakit yang tidak khusus COVID begitu ya, itu memang bayar. Iya. Dan cukup mahal itu. Saya dengar sekarang semua rumah sakit wajib menerima pasien ya gitu ya katanya. Iya, memang itu kebijakan pemerintah ya. Iya. Ya mungkin ini sebagai pesan-pesan rohani dari Pak Sam. Apakah ada firman Tuhan yang mau dipesankan kira-kira sebagai penguatan buat mereka-mereka yang saat ini mungkin sedang menderita sakit seperti begini, atau
ada teman saya yang suaminya meninggal gara-gara ini. Kita juga punya teman kan alumni saat yang meninggal gara-gara ini Iya. gitu. Nah, kira-kira pesan Pak Sam itu melalui firman Tuhan sebagai hamba Tuhan itu apa untuk sampaikan melalui video ini? Iya, pada waktu saya di rumah sakit itu, mendadak saya jadi teringat dan lagu itu, Fanny Crosby, He Hided My Soul. Ya. Lalu saya cari di YouTube dan syairnya itu sangat menguatkan. Memang syairnya itu sebetulnya diambil dari Keluaran pasal 33, itu saya bacakan ya. Yeah. Keluaran 33 ayat 20. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ya, konteksnya ini ayat menggambarkan ketika Musa ya berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Yeah. Dan saat itu bangsa Israel baru saja berbuat dosa, menyembah patung lembu emas. Yeah, yeah. Dan mereka ketakutan, mereka menjadi ragu apakah Tuhan itu akan tetap menyertai bangsa Israel itu sampai ke tanah Kanaan. Ya, mereka itu berkabung, dan saat itu Musa datang kepada Tuhan meminta pengampunan dan kepastian bahwa Tuhan mau membimbing mereka masuk ke tanah perjanjian. Saat itu Musa minta supaya Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya, wajahnya. Dan Tuhan Allah berfirman tadi, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi tidak seorang pun yang bisa memandang Allah bisa tetap hidup. Dan disinilah terkadang kita seperti Musa. Kita meminta, tapi permintaan kita salah. Kita berdoa, tapi doa kita salah. Ya. Tetapi Tuhan kita tidak seperti, ya kalau sudah salah ya sudah dihukum begitu ya. Tetapi memberi jalan keluar kepada Musa. Berdirilah di gunung batu itu. Apabila kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau di lekuk gunung itu, ya, di celah bukit batu itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Jadi disinilah saya terharu mendengar lagu itu, He hided my life in the cleft of the rock. He covered me there with his hand. Dengan tangannya dia menudungi, dia menaungi aku. Nah, disinilah jadi Tuhan itu memang Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tetapi jangan lupa, dia juga Allah yang dekat, yang beserta dengan kita, yang menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita ikut merasakan pergumulan kita. Nah, itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita ini punya pengharapan. Ya, sekalipun kita mengalami kelemahan, ya, tetapi dengan demikian kita diingatkan, ya, Ia mau menempatkan kita di celah bukit batu dan menaungi kita dengan tangannya, sehingga Tuhan itu tetap menyatakan pemeliharaan kita kepada kita. Ya itu saja, Saul. Luar biasa ya. Jadi kiranya melalui tadi sharing singkat firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan lah, penghiburan paling sedikit bagi setiap orang
keluarga, famili mereka yang sedang mengalami pergumulan atau kesedihan atau rasa kehilangan ataupun rasa tidak berpengharapan. Ternyata kita masih punya pengharapan dari Tuhan. Iya, betul. Jadi terima kasih Pak Samuel ya. Ya, kita salam buat jemaat GKI Layur ya. Salam buat Ibu juga ya. Ibu juga sehat-sehat ya sekarang ya. Salam buat anak-anak juga. Jadi memang saya dirawat bersama Ibu juga. Tapi istri saya cuma bersama Ibu juga ya. 6 hari. Ya, tapi apa? Dia lebih cepat pulih dari saya. Oh gitu. Iya. Tapi puji Tuhan lah. Tuhan mau pakai Pak Samuel bersama Ibu biar ke depan Tuhan senantiasa memberkati Pak Samuel terus ya. Iya, terima kasih Sal. Sebelum kita berpisah ya melalui Zoom ini atau melalui internet ini, supaya Tuhan berkati Pak Samuel. Saya doakan untuk Pak Samuel ya. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu pada kesempatan hari ini. Kami boleh mendengar apa yang merupakan pengalaman nyata yang dialami oleh Pendeta Samuel Lee ketika dia harus menderita sakit COVID-19 dan di dalam kelemahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, Tuhan berikan dia pengalaman itu, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan dia sudah sembuh kembali Tuhan. Kami doakan buat Pendeta Samuel, demikian juga untuk istri yang juga mengalami sakit tersebut dan Tuhan sudah pulihkan. Kami doakan saat ini mereka lebih setia pada Tuhan, lebih giat lagi melayani Tuhan. Tetap pelihara mereka dengan kesehatan Tuhan, Pak Samuel. Demikian juga untuk semua jemaat yang dia layani Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami rindu video ini juga boleh jadi berkat bagi orang-orang yang mendengar. Amin. Amin. Oke. Sekali lagi, thank you ya buat kesempatannya ya. Sampai ketemu. Iya, sama-sama. Ya. Oke. Demikianlah teman-teman, kita bertemu dengan Pendeta Samuel yang sudah share kepada kita bagaimana pergumulannya mengalami COVID-19 dan Tuhan bekerja dalam hidup dia sampai detik ini, dan Tuhan menolong dia, sembuhkan dia, dan dia tetap boleh melayani Tuhan seperti biasanya. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh video singkat ini boleh jadi kekuatan buat semua orang. Sampai ketemu ya. With his hand and covers me there with his hand.